Monggo, Dr. Fakih. Dr. Fakih langsung saja, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Diman dan para tokoh yang lainnya. Mohon maaf kami harus bergeser jam 10 nanti ke UNESA. Saya tadi diminta untuk memberikan analisa yang terkait dengan opini. Ini terjadi perang opini. Jadi seakan-akan Pak Anies Baswedan kemarin itu memaparkan sebuah dramaturgi politik yang luar biasa. Yang dia tidak ngomong, tidak menyampaikan, dia cukup pakai sarung dan pakai baju yang sederhana. Dengan membaca buku itu sudah membuat ada pesan ya, ada pesan yang tersampaikan sampai istana panik kan gitu. Karena Mas Dimam paling paham lah, karena kita sama-sama belajar di komunikasi. Ini dimanfaatkan betul untuk mulai mengajak bangsa ini menilai apa yang terjadi di Indonesia. Jadi seakan-akan gubernur Indonesia, maksud saya gubernur DKI Jakarta, itu kalau sebutannya Pak Cahyokumolo kan nyebut gubernur Indonesia. Itu ada pesan simbolik yang mau disampaikan oleh Mas Anies, ya, Gubernur Anies Baswedan, agar masyarakat Indonesia itu menilai apa yang sedang terjadi di Indonesia ini. Dan apa yang sedang berlangsung. Dan ini pesan komunikasinya begitu luar biasa. Sehingga kemudian hari ini kita bicarakan. Buku itu 2018, 2019 teman-teman saya di Gramedia, buku ini bestseller. Makanya kalau kemudian e-booknya ini nanti kemudian disebar, nanti jangan-jangan kita nanti ditanya oleh Gramedia. karena pembelian e-book itu kan. Jadi ini sebuah opini publik yang luar biasa dan membuka peluang masyarakat termasuk para oposisi ya, karena keberadaan oposisi sekarang ini ketika berseberangan sedikit sudah dianggap ya, termasuk Prof. Sotegi ketika membela padahal beliau itu pakarnya Pancasila, dianggap anti Pancasila. Nanti ketika ada ngomong khilafah ajaran Islam dianggap radikalisme dan sebagainya. Ini memang terjadi perang opini yang begitu luar biasa. Karena tadi saya diminta tentang itu. Jadi ketika adanya buku ini, maka sebenarnya buku ini ketika kita bahas, buku ini semakin laris. Karena sudah bestseller. Kemudian ketika foto Mas Anies tadi viral, ini menjadi opini perlawanan sebenarnya. Opini perlawanan tanpa harus ngomong. Tanpa harus berbicara. Ini pesan simbolik yang begitu luar biasa. Ya. Dan bagi gerakan-gerakan Islam, bagi ormas Islam, gerakan-gerakan dakwah Islam yang dalam kondisi di negara ini mengalami persekusi, ya, persekusi yang luar biasa, ini menjadi sebuah alat juga. Menjadi sebuah alat untuk menunjukkan bahwa kebobrokan demokrasi kapitalisme liberal ini benar-benar nyata. Tadi sudah dibahas secara filosofi oleh Prof. Dr. Lukman, Fahmi Lukman. Jadi memang secara filosofi, jadi kalau kita lihat misalnya, dulu para ilmuwan barat ini membahas bahwa ada sistem monarki kan, ada sistem monarki, ada sistem teokrasi. Kemudian sistem monarki dan teokrasi ini dianggap menindas rakyat dan kejam. Jadi misalnya sistem monarki ini dianggap menindas rakyat atas nama dirinya sendiri. Maka dia kejam. Kaisar menindas rakyatnya. Kemudian muncul sistem teokrasi. Jadi antara gereja dengan ilmuwan. Ya, antara gereja dengan kaisar terjadi kong kali kong. Maka ada sistem teokrasi. Ini juga dikatakan menindas rakyat dengan kejam atas nama Tuhan. Ya. Maka untuk menjawab agar tidak menindas rakyat, maka dimunculkan sistem politik demokrasi. Kemudian mereka menganggap bahwa inilah puncak kesempurnaan. Jadi puncak kesempurnaan sistem politik yang ada di dunia. Demokrasi dianggap sistem politik yang paling lengkap. Demokrasi dianggap sistem politik yang paling sempurna. Kemudian sistem demokrasi dianggap sebagai akhir dari puncak peradaban manusia. Dan sistem demokrasi akan diterima oleh siapapun juga. Apapun agamanya.
bangsanya, rasnya, sukunya, bahkan warna kulitnya, pasti akan menerima demokrasi itu. Ini anggapan para ilmuwan pada saat itu. Dan ternyata hari-hari ini disebutkan oleh ilmuwan dari Harvard ini juga, ternyata demokrasi adalah dia akan mengalami kematian. Dan demokrasi itu, kalau saya tunjukkan faktanya, justru demokrasi nanti adalah sistem politik yang paling kejam karena menindas rakyat atas nama rakyat. Ini kan fitnah ini. Gimana kok saya bisa ngomong semacam itu? Coba kita lihat. Fakta demokrasi. Rakyatlah yang memilih wakil rakyat. Yang menduduki Dewan Perwakilan Rakyat melalui keberadaan partai politik. Partai politik yang menyodorkan orang-orang yang untuk dipilih oleh rakyat. Demikian pula rakyatlah yang memilih pemimpin. Dan pemimpin dengan keberadaannya tadi, partai politiklah yang menyodorkan nama-nama pemimpin kepada rakyatnya untuk dipilih, untuk mengatasnamakan rakyat. Padahal sejatinya yang berkuasa, yang membiayai parpol-parpol, itu lebih dominan adalah para pemilik modal, para kapitalis. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika nanti para anggota dewan, ketika para pemimpin itu jadi atau terpilih, dia mengabdi kepada rakyat atau kaum kapitalis yang mendanai mereka. Mereka akhirnya juga menindas rakyat. Maka sialnya mereka menindas rakyat, mengatasnamakan dirinya rakyat. Berarti kan ini fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka demokrasi adalah sistem yang paling kejam. Karena apa? Dia menindas rakyat atas nama rakyat. Kalau teokrasi tadi menindas rakyat atas nama Tuhan, kalau monarki tadi menindas rakyat atas nama dirinya. Nah, fakta-fakta ini ternyata, pemirsa sekalian, di dalam buku ini ditampakkan bagaimana kemudian demokrasi itu akhirnya karena 4 indikatornya tadi, sekalipun Indonesia tidak disebut, Mas Imam, tetapi fakta itu terjadi di Indonesia. Ya, fakta itu terjadi di Indonesia. Nanti jangan-jangan saya ngomong kayak gini, tapi jangan-jangan dicari ini oleh info. Jadi fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta 4 indikator tadi, 4 indikator yang disebutkan tadi itu, yang di dalam buku ini misalnya pertama disebutkan, melakukan penolakan atau lemah dalam komitmen terhadap aturan main demokrasi, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Jadi indikator operasionalnya berpusat pada pertanyaan, apakah mereka menolak konstitusi atau mengesankan sedia melanggarnya. Jadi undang-undang bisa ditabraknya. Apakah mereka menawarkan langkah-langkah non-demokratis, misalnya mengancam, membatalkan pemilu, melarang, membubarkan organisasi tertentu dan sebagainya, membatasi hak sipil. Tadi sudah dibahas oleh Prof. Subeki. Yang kedua, menyangkal legitimasi lawan. Pertanyaannya, apakah ia melihat lawan politiknya sebagai pelaku makar? Kita lihat Dr. Sahgandan Nainggolan, ya kan? Dituduh apa? Mas Egy Sujana, ya. Al-Khotot kemarin dituduh makar. Sampai kemudian dikeluarkan, pada saat ketemu saya tanya itu ternyata sama sekali tidak diapa-apakan hanya karena perintah RI 1 saja. Apakah? Ini yang kedua. Kemudian toleransi atau anjuran kekerasan. Penelusurannya dengan meneliti apakah mereka membiarkan ataukah mendukung terjadinya aksi kekerasan. Kalau kita lihat yang terjadi, ini malah umat dipecah belah. Kedatangan Habib Rizik saja, kita guyonan. Ada COVID-19 itu cerdas di Indonesia. Jadi kalau di pengajian-pengajian, di petamburan, kalau kemudian di pilkada, itu ini menunjukkan dramaturgi yang dilakukan oleh rezim politik ini begitu konyol. Sehingga kalau dramaturgi politik yang cerdas itu panggung depan dan panggung belakang, ya panggung depan dan panggung belakangnya itu udah kelihatan. Ini masyarakat sudah bisa membaca, masyarakat sudah menilainya. Kemudian yang keempat misalnya kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan dan juga terhadap media misalnya. Apakah mereka mendukung adanya pasal-pasal ketat yang mendorong adanya hukum pelecehan, pencemaran nama baik lah. Kalau Indonesia sekarang yang dipakai untuk menangkap adalah undang-undang ITE. Karena kalau kita lihat keempat indikator ini,
Maka apa yang terjadi di negeri ini, inilah menunjukkan kerusakan, kematian demokrasi. Maka seharusnya kita harus melirik sebuah sistem yang paripurna. Sistem yang paripurna itu adalah sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagaimana kemudian Islam menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Maka bedanya dalam Islam, kalau di dalam Islam kedaulatan itu bukan di tangan rakyat. Kalau dalam demokrasi kedaulatan di tangan rakyat, dari, oleh, dan untuk rakyat. Berarti yang membuat hukum adalah manusia. Sementara dalam Islam kedaulatan adalah di tangan syarak. Kedaulatan adalah di tangan syarak. Allah lah yang membuat hukum. Kepala negara, khalifah, hanya untuk menerapkan syariah itu. Yang kedua, di dalam Islam kemudian bukan kebenaran itu bukan suara terbanyak. Nah ini kan suara terbanyak. Di dalam Islam kebenaran itu adalah kalau terkait dengan halal atau haram maka dikembalikan kepada dalil. Dikembalikan pada kuatut dalil. Maka musyawarah dalam Islam itu hanya diperbolehkan kalau terkait dengan pelaksanaan teknis. Tapi kalau terkait dengan sesuatu yang butuh keahlian pun itu bukan suara terbanyak. Tetapi dikembalikan pada orang yang ahli di bidangnya. Dan itu ditunjukkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah sering ketika menyampaikan sesuatu, para sahabat itu pertama, ya Rasul, apakah ini pendapatmu atau wahyu? Kalau Rasul mengatakan wahyu, sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau Rasul ini mengatakan pendapat, silakan boleh pendapat. Maka ketiga, kalau terkait dengan keahlian tertentu, maka dalam Islam adalah orang yang ahli di bidangnya yang diambil, bukan suara terbanyak. Suara terbanyak, musyawarah dalam Islam dibolehkan mengambil suara terbanyak ketika dalam melaksanakan hal-hal yang teknis. Rasulullah pernah menyampaikan pada para sahabat, ketika mengatakan pada para sahabat, kita akan menyongsong musuh-musuh Islam di dalam kota atau di luar kota. Itu terkait dengan pelaksanaan teknis. Rasul tidak mengatakan apakah jihad itu wajib atau tidak. Karena jihad itu hukumnya wajib, maka itu tidak boleh dimusyawarahkan. Tapi bagaimana pelaksanaannya secara teknis itu boleh dimusyawarahkan. Ini beberapa hal yang mau saya sampaikan, kalau waktunya cukup. Pentingnya kita kemudian membangun kesadaran politik umat untuk kembali menyadari bahwa demokrasi ini memang bobrok. Persoalan di Indonesia bukan sekedar persoalan leadership, tetapi sistem yang rusak. Nah, bagaimana membangun kesadaran politik ini sekaligus menjelaskan kepada umat bagaimana sistem yang paripurna dengan jelas dan sharih. Maka dengan cara itulah kita akan membangun kesadaran politik umat yang begitu luar biasa. Saya pikir ini Mas Imam Mabrur, saya mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti sampai selesai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fakih, tapi jangan pergi dulu sebentar. Sebentar Mas Fakih, karena sampai mau pergi, itu tadi di tinjauan dari Mas Fakih soal komunikasi politik. Di poin nomor 4 tadi yang indikator yang Anda sebutkan itu kan ada yang menyangkut dengan media. Artinya curtailing civil liberties di situ, pemimpin yang otoriter itu termasuk terhadap media. Jadi saya mohon ada tinjauan sedikit mengenai media, Mas Fakih, dalam kaitan dengan demokrasi secara umum dan juga di Indonesia. Monggo. Jadi kita lihat misalnya di media mainstream tertentu, ya, saya tidak menyebut mereknya saja. Ketika ada isu-isu yang luar biasa, yang itu membahayakan kepentingan istana, itu kan kemudian ditekan, di-banned. Ya, misalnya TV nasional, ya, ada acara yang populer sekali, Mas Imam, ya. Ketika ada isu-isu yang kemudian itu dibahas, tahu-tahu acara itu digagalkan. Ketika kemudian ada tayangan-tayangan YouTube yang sebenarnya memaparkan sejarah, ya, misalnya memaparkan sejarah Islam, bagaimana jejak khilafah, saya sebut jejak khilafah di Nusantara. Itu banyak para tokoh, banyak ada ratusan ribu, itu sampai di-banned sampai kemudian putus-putus. Dan jujurnya, nah YouTube-nya ini jujur Mas Imam. Nah, YouTube-nya itu menyampaikan. Jadi asal ada tulisannya yang artinya itu atas permintaan
legal dari pemerintah sebenarnya. Nah, ini kan ada upaya-upaya yang membatasi kebebasan sipil ya, dan juga terhadap media. Padahal undang-undang pers ya, kita sekarang bikin media online. Saya bersama Cak Amu itu bikin media online. Ini kan kita sudah tidak usah ngurus siup kan. Ya, tetapi sekarang kita juga harus kemudian keberadaan itu harus melalui Dewan Pers. Nah, dari Dewan Pers itu kemudian nanti akan ada ujung-ujungnya tadi itu. Kemudian ada tekanan-tekanan dan mohon maaf ini akhirnya kembali lagi menjadi orang otoritarian tadi itu. Saya pikir ini Mas. Jadi ini kebetulan fakta-fakta yang hilang tadi. Saya lihat tayangan YouTube itu saya ikut itu. Itu kemudian sampai berkali-kali berubah-ubah sampai kemudian pindah link. Baik. Nah ini, ya, terima kasih Mas Diman. Ya, terima kasih Dr. Fakih Syarif atas bedahannya dengan perspektif yang sangat khas karena beliau seorang ahli komunikasi dan juga media, maka demokrasi dan hubungannya dengan media. Kita tahu bahwa di dalam sistem demokrasi Barat, media itu menjadi the fourth pillar of demokrasi, pilar keempat dari demokrasi. Jadi kalau demokrasinya itu seperti meja begitu, ini kakinya hanya 3, kaki keempatnya adalah miring. Media. Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Fakih bahwa media juga dalam kasus kita juga sudah terkena kooptasi oleh negara, terutama karena media-media mainstream yang sudah terkooptasi, dan juga adanya Dewan Pers yang sebenarnya harusnya menjaga kebebasan pers ya Mas Fakih, tapi malah harus menjadi guardian juga, penjaga juga. Artinya Anda boleh menjadi media yang terakreditasi kalau begini, dan dia Anda terakreditasi, yang berarti Mas Fakih kalau tidak terakreditasi Anda nggak dapat iklan, karena nanti akan iklan-iklan dari negara, dari pemerintahan itu hanya akan diberikan kepada media-media yang terakreditasi. Begitu ya Mas Fakih ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Fakih, salam untuk